Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hadirin yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saat ini sedang menyaksikan acara ini secara online dari tempat masing-masing. Bongi melo lako kita solanasang. Ibadah dan perayaan Natal Ikat daerah Bali hari ini tanggal 15 Januari 2022 dengan tema nasional Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Akan segera kita mulai. Anggemu teto tama tuka teto tama solo lolong darra tama te komboan kalua salok na tosang torayan inde padang mambela malute di sabu ikat Bali tungkasangana bung karang kadang kiki kuah salama sitamu mali paiman sidup pakaboro tae bangko la di pasayan rinding la di paleko nama nangawanua lakalan do kawati lakasal lebarini la sita ngasi lolok la lamba la kalyuangan mintu komi kupeng kamoyai si lele komi kupe katabe tarande pole peraya tati mangikurre sumanga inde pantara nakana puang titanan tual ngudo isungan kapayungan na doma kulung-kulungan na tu puang malute di sabu puang talu sang buah banang ambe anak nape nama sallo kikuala ko kita mintu mas solanasang to kumua takurre sumanga belanna sangat yang karam miki mas solanasang anta sangke deran anta tutun poletang titodolete rampo tang tias sokambutu tamate kombongan sallona ikat daerah Bali yang merato kikua tuli sareng pilen tekmi kalili piro tilangi mi allen pak datu-datuki tau noko terus to sita tanpa mas solanasang tau nisung pa torroto si pakilala antalangan poe umpalidan suling pa aperanginta angkilangan pa tetong pasumbuhan puduk angki kendek teto paupuran kada-kada to kumua da mutirambanku sabu da muli pangku pokada belanna la di pokadang komi kadatongan la di saurang komi manas sakumua iya de to nasikande pato palulungan anna lipudaenan tonna sirau painde to pa panaungan telangi anna lino tang payam parante kalua puta pamintu sang mairisan apa umbaliangan mede pa ina puang umbibi karangan nimi pa batangan nato kaubanan napa si sara kami telangi anna lino napa sito yang membela mi teto palulungan anna lipudaenan payam mirante kalua buutu mika padanganna ditampa mimisu mintu isinalino digaragami mintu mak dan maritik ditampa duka mi boleh tu mintu sang mairisan digaragami tu bunga tolino ditampa mi tuadang pak kantiananna solahawa masannang manaman yang naria sukaran naluk mero papis siparan nataranak pandabisara apa maklalan salam ya dek tutor rotolino unteng kai kalau mi bas sekasallena punga matua lolang mi tutor rotolino lan kamalilinan maling kami tutu kenden tau mata lan kapidun pidunanna randuku misi sipokada bokok sitambukan esun tipa mula mi sitakinan labok sitakinan doke tang maruruk migauna belanna nakabu maparri na dosa lammo limbong kasanggangan apa mamasya puang matua liu kaboro ya to tumampata nabong sorang ki pengkalos soran nata doang ki pengkulearan melau kapadaan kaboro to tumampata ia modatu pas sali rampa Yesu tungkasanganna
pelabak pa kantiananna. Tasang tiang karam mo boleh sang mairisan male umpenombai tama bare-bare mo boleh umpeng kalangkai Yesu tungkasanganna pelabak pa kantiananna. Mirangi mo raka. Nyoli komi. Tole bibisa. Demikian tadi ungkapan dan sapaan selamat datang yang telah disampaikan oleh Pendeta Yohanes Pongmadeng. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dan laporan dari Ketua Panitia Natal IKAT tahun 2021 kepada yang terhormat Bapak S. Lagasing, kami persilakan. Yang kami kasihi dan kami hormati Bapak Pendeta dan para hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang hadir dalam ruangan ini, serta seluruh warga Ikatan Keluarga Toraja yang merayakan perayaan Natal secara live streaming yang ada di rumah masing-masing. Selamat malam, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Saya mendengar sambutan secara bahasa Toraja yang dibawakan oleh Pendeta Yohanes tadi, membuat saya langsung kagum dan sama persis seolah-olah kita ada di kampung kelahiran Tanah Toraja. Dan ini adalah merupakan bagian kebersamaan kita, walaupun kita tidak di tanah kelahiran, tetapi kita ada di Bali di sini, itu kita sama-sama merasakan bahwa berkat Tuhan senantiasa kita alami sepanjang tahun 2021. Kalau MC mengatakan tadi bahwa laporan, kami mau sampaikan bahwa perayaan Natal yang dilaksanakan untuk tahun 2021 ini tidak biasanya seperti yang dilakukan sebelum-sebelum, karena biasanya perayaan Natal itu panitianya itu dibuat dari warga yang ada di sekitar Bali atau Denpasar sekitarnya. Nah, oleh karena satu dan lain hal, maka perayaan Natal pada malam hari ini diamanatkan kepada pengurus inti Ikatan Keluarga Toraja untuk melaksanakan Natal walaupun barangkali dalam bentuk yang sangat sederhana yang kita lihat pada hari ini. Tapi satu keyakinan kita bahwa biarlah Natal yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan sebagai persembahan syukur kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, yang ada di dalam ruangan ini dan yang ada di rumah masing-masing, perkenankan kami menyampaikan bahwa persiapan Natal ini praktis kurang lebih 1 minggu, sehingga pasti ada kekurangan di sana-sini yang barangkali Bapak Ibu temukan. Oleh karena itu, atas nama panitia dan pengurus inti, menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu para undangan yang hadir pada malam hari ini. Satu yang kami akui bahwa sebagai manusia biasa, tentu kami ada kekurangan dan yang sempurna itu adalah milik Tuhan. Kedua, suatu sukacita bagi kami warga Ikat Keluarga Toraja yang maaf secara khusus ada di Jemaat GPIB Kasih Karunia. Saya akan menyampaikan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini bahwa kami bersuka cita karena di tengah-tengah kita hadir Bapak Pendeta Yohanes Wadu. Bila berkenan Pak, mohon berdiri Pak. Beliau telah
membimbing kami dan menjadi Ketua Majelis Jemaat Kasih Karunia di sini sudah jalan 3 tahun Pak ya. Dan dengan rasa haru juga malam ini kami sampaikan bahwa pertemuan kita dengan Bapak Pendeta Yohanes Suwadu selaku warga Jemaat Kasih Karunia mungkin akan terakhir untuk berkhotbah di depan warga Jemaat Kasih Karunia dan warga Ikat Toraja yang ada di Kasih Karunia. Ini suatu kebanggaan bagi kami karena Pak Pendeta boleh hadir pada malam hari ini. Biarlah apa yang Bapak sampaikan pada malam hari menjadi kesan kita bersama bahwa walaupun Bapak akan dipindahkan dari tempat ini di bulan Maret, doa kami Pak Pendeta segenap warga Toraja, Bapak senantiasa diberkati Tuhan dimanapun Bapak bertugas. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Pak Pendeta. Nah, yang tertarik saya bahwa kemarin persiapan Gladi Kotor, rupanya warga Ikat itu sudah banyak dikenal oleh Majelis Gereja Jemaat Kasih Karunia. Begitu Ibu Margareta datang kok sudah berkomunikasi akrab dengan Pak Pendeta dan lain-lain. Saya melihat, wah ini sudah bagus. Jadi kalau Pak Pendeta sebelumnya melihat Ibu Margareta, sebelumnya barangkali dia bergoyang di atas kursi, kalau malam ini dia akan membuat kita terharu dengan penampilan yang lain pada suasana hari ini. Tepuk tangan untuk Ibu Margareta. Berikut kami atas nama panitia memberikan informasi bahwa bila Tuhan berkenan, Natal Ikat tahun 2022 mendatang akan dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari Nusa Dua. Kita berharap supaya saudara-saudara kita sudah mulai mempersiapkan diri dan mudah-mudahan kondisi pandemi akan berangsur pulih dan kita akan bersama-sama untuk kembali seperti sedia kala melibatkan warga Ikat untuk menjadi panitia dalam kegiatan Natal dan kegiatan-kegiatan lainnya. Saya kira itu saja, tidak perlu panjang-panjang. Atas nama panitia sekali lagi memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Begitupun seluruh warga Ikat yang mengikuti perayaan Natal ini di rumah masing-masing. Salam hormat dari kami panitia. Biarlah kita menjalani tahun 2022 ini dengan penuh harapan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, Bongi Melo. Selanjutnya, kita akan masuk dalam ibadah Natal. Pujilah Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepadanya dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan penuh kasih dan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa dialah Raja di atas segala raja. Dialah yang menjadikan kita dan sumber segala kasih bagi umat kepunyaannya. Pujilah dia dengan nyanyian syukur, sebab kasih setianya turun-temurun untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sembahlah dia, Raja yang sejati, berlimpah kasih setia, tetap untuk selama-lamanya. Jemaat, dipersilakan berdiri.
Doa pembukaan oleh Pendeta Robinson Kalote SPH. Keluarga ikat yang bersuka cita, mari dengan rendah hati kita menaikkan hormat dan puji kita kepada Allah. Segala syukur, hormat kepada Allah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang oleh anugerahnya memperkenankan kami berkumpul dalam sukacita Natal. Biarlah melalui ibadah Natal keluarga ikat yang ada di Bali ini, kami boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati rahmat Tuhan, memperoleh berkat kehidupan. Karena itu biarlah setiap kami yang hadir dalam ibadah ini memperoleh lawatan Tuhan, urapan Tuhan dari tempat tinggi memenuhi setiap hamba-hambamu. Terpuji Allah di surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang memperkenankan kita untuk merayakan ibadah Natal malam hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Nubuatan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mika pasal 5 ayat 1, firman Allah berkata demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius pasal 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 30 sampai 33 yang menyatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Persembahan pujian dari solois anak Alvaro Ben Barsilai Sambo. Cek.
open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to run and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go eat while you're young. Take the girls tonight, sing this sleighing song. Get a bobtail babe, 240 for the speed, and hit into an open sleighing, and you will take the lead. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Terima kasih. Lilin Natal pertama, kami mohon kesediaan Bapak Penasehat Ikat Bali, Bapak Alex Rantetoding. Lilin Natal yang kedua, kami mohon kesediaan Bapak Ketua Ikat Bali, Bapak Yohanes Modirombe. Lilin Natal yang ketiga, kami mohon kesediaan Ketua Panitia, Bapak Eslagasing. Lilin Natal keempat, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Yohanes Wadu. Dan lilin Natal yang kelima, kami mohon kesediaan wakil dari Pemikat Bali, Saudari Selvi Deborah. Holy night, the star brightly shining. Is this the night of a his ever birth? Long led the world in sin and error pining, little Paul and the sun filled this world. A thrill of hope, the world rejoices for your face, new and glorious dawn. Oh, on your hill, I hear the angel voices, and divine
Jemaat mari berdiri. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terbelah, hanya jaga terus ayam Bunda mesra dan kudus, anak tidur Selanjutnya kita ikuti persembahan pujian dari Paduan Suara Ikat Tosi Kamali wilayah Dalum.
Selanjutnya kita akan mengikuti renungan Natal yang akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Yohanes Wadu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang memelihara dan menghantar kita sampai ke tahun rahmat Tuhan yang baru ini, bersama-sama kita diajak untuk merenungkan firman Allah yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Mari kekasih Tuhan, kita satu hati, kita berdoa. Bersama dengan keluarga besar Ikat, kami datang menghampiri Dikau ya Allah. Lihatlah, kepala kami tertunduk tapi hati kami terangkat ke hadirat-Mu. Memohon jamahan Roh-Mu yang kudus dalam hati kami, pikiran kami, bahkan hidup kami. Sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu, kami boleh memperoleh hikmat untuk memahaminya dan memberlakukan dalam hidup beriman. Inilah kami ya Bapa yang kudus, bersabdalah, karena kami umat kepunyaan-Mu sedia hati mendengar. Demi nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20 berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Kekasih Tuhan, demikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan rindu untuk melakukan kebenaran sabda Allah dalam hidup beriman setiap harinya. Kekasih Tuhan, pada acara Natal Ikat yang berbahagia ini, bahkan boleh dikatakan mengantar saya untuk memulai renungan pada hari ini dengan paduan suara yang indah, teristimewa, yang memandunya, wow, goyangnya itu, dia tidak hanya menggerakkan kaki saya, tapi juga menggerakkan hati saya, sehingga ingin juga ikut bergoyang. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita dilawat oleh firman Tuhan untuk belajar dari para gembala di Efrata. Kekasih Tuhan, mari kita lihat. Gembala ini boleh dikatakan ada orang-orang biasa. Tetapi kemauan mereka, semangat iman mereka adalah sesuatu yang luar biasa. Ini bagaimana dapat menggairahkan kita, sehingga kita tidak pernah merasa diri kecil dan tidak berarti di hadapan Allah.
Terkadang di dalam kebersamaan kita ada yang merasa bahwa saya orang biasa, saya kecil, saya tidak punya pengaruh. Tapi mari kita belajar dari para gembala ini. Mereka pergi mencari dan menemukan sang bayi yang lahir seperti yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Dan warta yang disampaikan kepada para gembala itu tidak hanya sekedar mereka dengar, tapi mereka bergegas. Ini penting juga digarisbawahi. Mereka tidak tinggal diam. Warta itu menggerakkan hati mereka agar pergi dan mengalami sendiri peristiwa yang lebih nyata dan mendalam. Bagaimana kita di dalam perayaan Natal kali ini juga dapat mencontohi itu. Kita tidak hanya sekedar temu kangen, kita tidak sekedar sudah lama tidak berjumpa karena COVID, tapi kita ingin seperti para gembala. Di dalam kebersamaan itu kita menjumpai Yesus di wajah saudara kita. Dan ketika kita melihat ada wajah Yesus di wajah saudara kita, maka ada rasa hormat. Ada cinta kasih yang mengalir dalam ketulusan. Ada kemauan untuk berbela rasa dengan mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka datang dan ingin mengalami sendiri peristiwa nyata itu. Mereka tergerak hatinya dan beranjak dari zona nyaman mereka. Ini tidak gampang. Mereka tinggalkan zona nyaman mereka sebagai gembala, bergegas, bergerak, bangkit, pergi untuk melihat apa yang terjadi. Kadang-kadang kita hanya dengar. Setelah dengar, diam. Tapi ajakan dari pembacaan kita atau renungan firman Allah ini, bagaimana setelah kita mendengar, itu penting. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendengar? Di situ mereka beranjak, mereka menjumpai sang bayi itu seperti yang disampaikan malaikat Tuhan kepada mereka. Dan perjumpaan mereka dengan sang bayi itu menjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Dan juga istimewa. Kita tidak berjumpa dengan Yesus secara fisik pada saat ini. Tapi ketika kita berani melihat mata Yesus di mata saudara kita, dan ketika kita berani memberikan senyuman dan kepedulian Yesus kepada saudara kita, maka pada saat itu sebenarnya Yesus ada di sekitar kita, ada di antara kita. Kan orang bilang gitu ya, kan kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang menyangkut geografis. Kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang ada pemerintahan seperti yang kita tahu di Indonesia ini. Kerajaan Allah itu terkadang diterjemahkan dengan kingdom. Tapi sebenarnya kalau dalam kebersamaan kita ini kerajaan Allah bagus diterjemahkan dengan kingship of God. Suasana. Suasana sukacita. Suasana ketulusan. Tidak basa-basi. Saya tidak tahu apakah kita tadi duduk bersebelahan, apakah kita sudah saling menyapa dengan saudara. Kita sudah kenal betul dengan orang-orang di samping kita. Atau kadang-kadang kan orang Kristen begitu ya. Saya tidak tahu kalau orang Toraja baik-baik. Tapi kalau orang Kristen masuk gereja sepatu mengkilat, duduk di ujung begini, tunduk sembahyang saat teduh. Tapi ketika ada saudaranya yang terlambat masuk, dia tidak mau bergeser. Resikonya ketika ujung sepatu yang baru disemirnya keinjak. Itu mukanya bengkak-bengkak, mukanya bangka-bangka.
mukanya tidak ada senyum, hilanglah damai sejahtera yang dia mulai angkat dalam saat teduh awalnya itu, dari awal ibadah sampai akhir. Bahkan ketika pulang pun dia tidak rela. Banyak orang Kristen seperti itu. Sukacita atau perjumpaan dalam kebersamaan itu terkadang hanya sebuah basa-basi atau dianggap satu rutinitas yang biasa. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kegembiraan yang timbul itu menemukan semangat baru. Semangat yang penuh dengan rasa syukur kepada Allah karena boleh menyaksikan dan mengalami karya Allah yang besar. Melalui kelahiran Gembala Agung. Kekasih Tuhan, tanggapan mereka adalah dengan gembira dan pujian tulus mewartakan kembali. Jadi mereka tidak mengambil berita itu, memaknainya untuk diri sendiri, tapi yang menarik adalah mereka punya gairah untuk mewartakan kembali, memberikan kesaksian akan pengalaman iman yang istimewa itu, bahwa sungguh Tuhan Yesus Juru Selamat lahir. Kekasih Tuhan, hanya orang yang tergerak hati, hanya orang yang terus mencari dan menemukan Dia yang bisa mengalami sukacita. Kalau tidak, sukacitanya itu ada sekitar basa-basi saja. Hanya orang yang bisa sampai dalam perjumpaan dengan Yesus secara pribadi yang dapat mengalami sukacita rohani yang luar biasa dan istimewa. Dan ini terjadi dalam kehidupan para gembala. Dan sukacita itu tidak menjadi milik mereka sendiri, tapi mereka mewartakannya dan mengajak orang lain untuk juga boleh bersama-sama mengalami sukacita dalam kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Kegembiraan yang dibagikan ini sesungguhnya menjadi kegembiraan yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan kan sama dengan tema kita. Mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat, mereka mengalami cinta kasih Kristus, dan selanjutnya mereka tergerak. Mereka betul-betul cinta kasih Kristuslah yang menggerakkan mereka untuk membagikan atau untuk menyatakan persaudaraan. Kebersamaan ini harus begitu juga. Bukan hanya perkumpulan-perkumpulan biasa saja. Tapi kebersamaan ini mestinya seperti itu. Karena kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka selanjutnya kita digerakkan oleh kasih Kristus itu. Kita digerakkan oleh Kristus untuk menjalin persaudaraan yang tulus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, renungan pada malam hari ini mengajak kita untuk tidak merayakan Natal hanya sebagai sesuatu rutinitas biasa saja. Tapi lebih daripada itu, kita harus siap. Kadang-kadang orang bilang dia akan namakan Immanuel, Allah beserta kita. Tapi kalau kita tanya, kita yang mana? Apakah semua kita? Saya mau tegaskan bahwa tidak semua orang Kristen adalah murid Kristus. Karena banyak orang Kristen yang tidak benar-benar memaknai kasih Kristus dalam hidup dan kebersamaannya dengan sesama. Tapi panggilan Natal dalam kebersamaan kita pada hari ini mengajak Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita mulai mempraktekkan persaudaraan yang tulus itu berdasarkan kasih Kristus di dalam kebersamaan kita pada saat ini. Dan juga nanti. Sehingga akhirnya ketika kita menerima pengutusan, benar-benar keluarga besar ikat ini menjadi satu mercusuar kasih Allah yang dapat memberkati dunia dan sesama. Tapi mulai dari dalam. Jangan di dalam kita baku sikut. Sudahlah, jangan, hilangkan, mulai yang baru. Kalau kita rayakan tahun baru itu tidak hanya sekedar robek kalender. Tapi mestinya ada satu komitmen, ada satu janji. Bahwa ini adalah tahun rahmat Tuhan bagi kita. Kadang-kadang kita kan suka menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa?
Itu kita harus jawab. Tidak hanya sekedar bernyanyi. Kesempatan untuk memuliakan Allah. Bagaimana cara memuliakan Allah? Mulai dari kebersamaan kita. Jangan pernah menuntut orang lain, tapi mulai dari diri sendiri. Mulai dari keluarga sendiri. Mulai dari persekutuan kita sendiri. Jadi ketika kita hadir di mana saja, bukan kita yang dipuji, tapi nama Tuhan yang dimuliakan. Ini panggilan renungan pada hari ini. Bapak Ibu, karena waktu kita sampai jam 9 dan acara kita masihlah banyak, kebersamaan kita juga harus terus. Ya, kan tidak langsung pulang-pulang kan kita bercerita kan. Nanti kita mesti duduk bercerita. Jadi gimana kalau saya aminkan saja ya? Saya aminkan saja ya supaya kadang-kadang kita bersama-sama ini dengar khotbah, aduh jangan lama-lama deh. Karena ini masih mau bercerita lagi nih, baru ketemu. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Kita aminkan ya? Ya, setuju. Kalau setuju ya sudah. Saya aminkan tapi ada panggilan. Mari kita benar-benar menampakkan bahwa kasih Kristus menggerakkan kita untuk membangun persaudaraan di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus mendekati. Amin. Langsung doa syafaat ya. Kekasih Tuhan, mari kita satu hati kita bersyafaat. Kembali kami datang menghampiri di Kau ya Allah, kami bersyukur. Karena melalui teladan dari para gembala yang berani meninggalkan zona nyaman dan rutinitas mereka. Mendengar dengan taat sapaan Tuhan melalui para gembala. Dan setelah mendengar mereka bergerak untuk datang memenuhi apa yang mereka dengar, dan setelah mereka saksikan mereka kembali untuk mewartakannya kepada dunia. Biarlah teladan itu juga boleh menjadi bagian dalam kebersamaan kita, anak-anak Tuhan, kami semua yang hadir dalam ibadah pada saat ini di sini, maupun kami yang mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami. Biarlah kami juga sampai pada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan benar-benar kami mengalami kasih yang ilahi itu. Dan kasih yang ilahi itu biarlah yang menjadi penggerak dalam kami mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Sehingga kasih itu benar-benar tulus dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa atas perjumpaan hamba-Mu dengan saudara bersaudara dalam ikatan keluarga besar. Saudara-saudara dari Tator atau Tanah Toraja. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang boleh kami hamba-Mu saksikan. Dalam baik persiapan maupun juga dalam perayaan pada hari ini. Oleh karena itu dalam kerendahan hati hamba-Mu memohon Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau mengenal mereka karena mereka adalah anak-anak-Mu. Tuhan jamah dan berkati mereka dalam hidup, dalam pergumulan, dalam pengharapan, dalam pendampingan kepada anak-anak menuju masa depan. Tuhan pegang tangan mereka. Mereka yang mengalami kesedihan dan duka cita pada tahun yang lalu. Mari Bapa, Engkau hibur, Engkau kuatkan dan Engkau yakinkan mereka. Bahwa sekalipun mereka terlihat sendiri, sesungguhnya mereka tidak pernah sendirian karena ada Tuhan yang mau menemani mereka, bahkan Tuhan menghibur. Sehingga pada saatnya saudara-saudara kami yang pada tahun lalu mengalami duka cita, kembali menerima kekuatan yang daripada Tuhan untuk menapaki hidup dengan sukacita yang daripada Tuhan, bahkan siap untuk menjadi berkat Allah bagi sesama. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami serahkan pengurus. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, baik pengurus pusat maupun tingkat ranting, biarlah mereka boleh senantiasa melakukan semua tugas layan mereka dengan penuh sukacita, dengan menyadari bahwa panggilan ini adalah panggilan pelayanan untuk menjalin keakraban dalam persaudaraan. Biarlah kepengurusan baik di tingkat pusat maupun tingkat ranting ini senantiasa ada di dalam naungan Tuhan. Kami ingin berdoa bagi kebersamaan dengan para hamba Tuhan yang ada di dalam kebersamaan ini.
Tuhan berkati para hamba Tuhan dalam pelayanan. Tuhan berkati jemaat yang mereka layani. Bahkan biarlah apa yang senantiasa terjadi dalam persekutuan boleh mereka rasakan bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga ketika ada hal-hal yang mengecewakan mereka tidak menjadi kecewa. Karena mereka percaya ada Tuhan punya maksud yang baik di balik semua peristiwa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini, tidak bersama-sama dengan kami di Bali. Mereka yang berada jauh di berbagai tempat secara khusus di Tanah Toraja. Lawatlah mereka dengan cinta kasih-Mu ya Allah, berkati mereka. Biarlah ketika kami diperjumpakan, kami boleh menyaksikan kebaikan Allah yang senantiasa menaungi dan memberkati mereka. Sehingga kami boleh mengisi perjumpaan itu dengan hati yang penuh ucapan syukur secara mengaku. Ini terjadi karena Tuhan yang berperkara. Bapa, terima kasih. Kami ingin mempertaruhkan segala acara kami yang tersisa pada malam hari ini. Bersama-sama dengan kami ya Bapa, biarlah kegembiraan dan sukacita Natal pada malam hari ini tidak membuat kami menjadi larut dalam kegembiraan tanpa makna. Tapi sekaligus kegembiraan yang benar-benar merupakan pengakuan bahwa kami siap untuk mewartakan kegembiraan dan sukacita ini. Bahkan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Semua itu melalui kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, sahutilah doa kami. Karena kami pertaruhkan syafaat ini di dalam kemurahan tangan kasih Bapa, hanya demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemberian persembahan dan ungkapan syukur. Gembiralah dan sambut jamu.
silakan berdiri. Doa persembahan syukur oleh Pendeta Yohanes Pengmading. Tamas sembahyang. Latu mengka sandame suruh bahkan latu me tangalindo sara akan diolomi opung matua. Belanna kamu motu puang liu kaborok sumpu mamasela ko kami mintu panampa malak bimi. Lan tema bongi to temo ki kurian semangat ki polean poraya tu mintu na pantarana kami tontong payan lako kaleki. Mondanar ko puang tunanai tau memang kama aben tama pengkarangami. Kiranon o puang kumua apa tu na pa ben nama adilana pakemelo taumi na pamalabi sangami ki pomelo mintu kombongan lante kombongan salona toraya inde Bali. Ibaduka mati oloi me buang tu mintu pengkarangan na taumi. Lombong bane o buang lami pasake dinau pa nama adil laki asele na sami tontong dipuri di pakalabi. Buang ka penambangkilan suruga diromasem kan solana sami pasitaranak kamarampasan belana mintu te ki sorong o buang bupas sampai duka tu totae panampak ben kamdu kalampas sake den nupa upuang ne tet tulaki patulako ma dinduka lama paben tama pengkarangami angki pada ungkana sai kumua mintu ne to kiampak belana pak kamasian luju batang kalemi ia mate pangimbo kimpo paranu sana puang kipong Yesu tu puang pelaba keselangki amin. Tetap berdiri. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Selamat Natal. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mengikuti perayaan Natal. Pertama, mari kita saksikan video ucapan selamat Natal dari pengurus IKAT dan warga IKAT. Kita saksikan videonya. Selamat sidang kembali, mainan Institut Pakabo. Rantai boleh saya Indah Romeo, tapi menghibur yang semangat Indah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah bentuk kebersamaan kita. Kalau Bapak Pendeta tadi sudah mengingatkan kepada kita bahwa cinta kasih Kristus itulah yang mempersatukan, yang sudah sama-sama dengan kita untuk hadir pada malam hari ini. Dan kesempatan-kesempatan inilah beberapa kami dari pengurus Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali sudah menyampaikan ucapan Natal tahun 2021, dan semuanya ini oleh karena pertolongan Tuhan. Mohon maaf Bapak Pendeta, inilah sekretaris Bapak, mohon sekretaris kami, ya, sekaligus jemaat di Gereja Kasih Karunia Badung Denpasar. Shalom, saya warga IKAT Bali mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021. Ini masih gadis-gadis kami Pak, pengurus-pengurus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bongi Mero, selamat ada waktu sibuk kelanangan. Selamat Allah kadariana ulang tahun Yesus. Yang selamat bersama. Ini Bu Pendeta Maria Bungan, salah satu pengurus yang duduk sebagai seksi kerohanian. Selamat kita menuju Natal. Aku yang may warga dalu. Inilah Pak Pendeta, mungkin salah satu kita punya mentor. Jadi kalau dia tidak berteriak tidak nyaman dia Pak. Ya, selamat tahun baru. Tanggal bisa, bulan bisa, tahun 2022. Itu lantar selama bomba sana ini. Selamat. Kami punya seksi sosial Bapak Pendeta. Shalom, selamat malam. Saya Ketua Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru tahun 2022. Misa kada di Papua, Pantan kada di Pomate. Tuhan Yesus memberkati. Salam to all Torajanis. Inilah Bapak Pendeta. We wish you Merry Christmas 2021 and Happy New Year 2022. God bless you all. Shalom, selamat malam. Saya mewakili Kuta Selatan mengucapkan Ini Korwil kita Pak, Koordinator Wilayah Kuta Selatan, 2021 dan tahun Ibu baru Nyoman Yuliana. 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kami mewakili warga IKAT Bali mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember. Ini MC kita Pak, yang kebetulan juga sebagai wakil sekretaris kami Pak. Yesus memberkati. Salam.
Om Swastiastu, Rahajan Rahina Natal, Pinanggal Selai Desember, Duang Tali Duang Dasa Besi, dan Rahajan Warsa Anyar, Duang Tali Duang Dasa Dua. Matur suk semua. Shalom. Kami pengurus Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2021 dan tahun baru 1 Januari tahun 2022 bisa kadari Patuo Pantan kadari Pomate. Tuhan Yesus memberkati. Segenap keluarga Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali mengucapkan selamat Shalom. Kurang semangat kalau di luar dingin. Kita semangat lagi. Shalom. Bongi Melo. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bapak Pendeta Yohanes Wadu yang terhormat, Bapak, Ibu, dan para hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Saya atas nama Ketua IKAT Bali berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua. Kalau tadi Bapak Pendeta sudah mengingatkan kita tentang cinta kasih Kristus itu. Masing-masing kita yang berada di tengah-tengah rumah Tuhan, gereja Tuhan ini pada malam ini, saya tahu kita mempunyai cinta kasih itu. Tetapi cinta kasih itu, kalau tidak dibarengi dengan tambahan cinta kasih Kristus, maka sia-sialah cinta kasih yang ada dalam kehidupan kita, yang boleh hadir dalam ruangan ini. Dan demikian juga buat saudara-saudaraku warga IKAT yang mengikuti secara Zoom. Saya betul-betul mengimani apa yang sudah diungkapkan oleh Bapak Pendeta Yohanes Wadu tadi. Bahwa sesungguhnya kalaupun kita boleh hadir secara badaniah, maka tentunya cinta kasih Kristus itulah yang kita akan bawa hadir di tengah-tengah perayaan Natal tahun 2021 ini, walaupun dengan segala kekurangan-kekurangannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau tadi Bapak Pendeta sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap yang ada ini, setiap kita yang bersama-sama, yang tergabung di dalam Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali, kita akan bersama-sama mengingat kembali apa itu pesan-pesan orang tua kita. Saya tidak akan pernah terputus-putusnya mengingatkan kita semua warga Ikat Toraja Daerah Bali, baik yang hadir di dalam ruangan ini, maupun yang menyaksikan secara virtual. Apa itu? Yaitu misa kada di Patuo Pantan kada di Pomate, yang artinya bersatu kita teguh, bercerai kita akan runtuh. Tetapi pada malam hari ini saya mempunyai ada slogan juga, di mana di Toraja juga ada istilah atau tradisi yang sering dikatakan oleh orang-orang tua kita.
yang diistilahkan talu batu lilalikan. Talu batu lilalikan inilah yang akan menyambung persaudaraan kita. Satu dengan yang lain. Yang satu tidak merasa lebih daripada yang lain. Yang satu tidak merasa lebih rendah dan yang lain merasa tinggi daripada semua itu. Talu batu lilalikan inilah yang kita akan terapkan bersama-sama di tengah-tengah ya disharmoni yang terjadi pada saat ini. Yang membuat persatuan kita menjadi terpecah. Di dalam bahasa Toraja ini dimaknai sebagai saling menopang dan mendukung, menjadikan masyarakat Toraja daerah Bali yang berada di perantauan ini untuk saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Dikatakan saling menopang satu dengan yang lainnya. Yang kuat menopang yang lemah. Pada akhirnya kita akan bersama-sama menjadi satu kesatuan. Ikatan keluarga Toraja yang kuat, kokoh, tidak tercerai-beraikan oleh karena satu dengan yang lainnya. Seperti diingatkan oleh Bapak Pendeta tadi, saling sikut. Tapi bagaimana kita mempererat persaudaraan kita di perantauan ini? Talu batu lilalikan inilah yang kita akan bersama-sama pertahankan. Untuk kita tetap eksis, menjaga ikatan keluarga Toraja daerah Bali. Untuk tetap saling mendoakan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Badung, Bali, yang dalam hal ini Bapak Pendeta Yohanes Wadu. Kita berikan apresiasi buat beliau. Yang kedua, pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Badung, Bali. Kita aplaus buat beliau semua. Yang ketiga, Bapak Wakil Ketua Ikatan Keluarga Toraja daerah Bali, sekaligus pelaksana daripada perayaan Natal secara langsung, tatap muka seperti di dalam ruangan ini, dan yang melalui Zoom maupun virtual, warga-warga ikat, baik yang ada di Pulau Bali maupun yang ada di luar Pulau Bali yang boleh menyaksikan. Pada malam hari ini, perayaan ini bisa dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Tentunya itu semua berkat doa dan sokongan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, warga ikat Bali yang berada di sini. Kenapa kami mengambil kebijakan untuk mengadakan perayaan Natal secara virtual ini? Mengingat kondisi kita ya masih dalam PPKM. Oleh karena desakan, bukan karena desakan Bapak, Ibu, dan saudara semua, usulan daripada orang-orang tua kita, terutama Bapak Penasehat, dan kami tetap komit dengan apa yang Bapak Penasehat sudah tentukan pada saat pembubaran panitia Natal tahun 2020. Beliau mengatakan tetap adakan, dan pada malam ini kami bisa melaksanakan itu, tentunya dengan satu ingatan, seperti pesan daripada para Bapak Penasehat, untuk tidak terjadinya pengotak-ngotakan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan adanya Natal pada malam hari ini, semua bisa terhapus dan boleh terlaksana dengan baik atas pertolongan Tuhan Yesus. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Penasehat Ikat Bali yang sudah boleh hadir pada malam hari ini, yang mendukung juga lancarnya
berjalannya perayaan Natal tahun 2021 ini. Demikian juga seluruh panitia dan pengisi acara perayaan Natal Ikat Bali. Saya tahu tanpa dukungan daripada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua warga Ikat, terutama pengurus Ikat Bali, kami tidak bisa melaksanakan ini dengan kekuatan kami. Karena kami tahu kami penuh dengan segala keterbatasan, kekurangan. Karena di dalam kami mempersiapkan ini seperti apa yang sudah dipesankan oleh Bapak Wakil Ketua tadi, sekaligus panitia pelaksana tadi mengatakan, kami mempersiapkan ini ya memang sudah hampir 1 bulan, tetapi kami konsen dengan acara ini baru 1 minggu. Dan kami berterima kasih sekali kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia, dalam hal ini Bapak Pendeta Yohanes Wadu, memberikan kesempatan kepada kami untuk berlatih gladi resik dan merayakan perayaan Natal pada malam hari ini. Sekali lagi Pak Pendeta, terima kasih. Dan saya melihat beliau ya tadi terkagum-kagum melihat kami punya penampilan paduan suara yang namanya Tosika Malik itu. Bapak tidak melihat tadi, saya yakin Bapak tidak melihat yang menyanyikan itu, tapi Bapak melihat yang apa namanya itu? Apa namanya Pak? Bergoyang gitu. Waduh, itulah Pak. Memang inilah salah satu artis kami dari Ikatan Keluarga Toraja. Tetapi Pak, mohon dukungan doa mereka ini ya, beberapa jemaat Bapak masih dalam banyak pergumulan Pak. Ya mungkin untuk lebih jelasnya kalau Bapak mungkin agak sedikit kurang apa atau mencari tahu setelah acara ini, pergumulan apa kira-kira Pak itu. Ya, dan itulah beberapa jemaat juga masih banyak pergumulan itu Pak. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, warga Ikat Bali yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, yang sudah membantu kelancaran daripada acara perayaan Natal tahun 2021 ini. Kami mohon dukungan doa pada Bapak Ibu semua warga Ikat Bali dimanapun berada, yang berada di tengah-tengah ruangan ini maupun yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti acara secara virtual. Pada akhirnya tidak ada gading yang tidak retak. Tentunya masih banyak kekurangan kami. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menyempurnakan kami. Di dalam kami akan melanjutkan program-program Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ketua Ikat. Mari beri aplaus kepada Bapak Ketua kita, Bapak Yohanes Modi Rombe. Selanjutnya kita akan menampilkan artis-artis kita yang lain Pak. Kita beri sambutan yang meriah untuk penari Pak Gelu. Persembahan dari ibu-ibu Ikat Wilayah Nusa Dua. Kami persilakan. Yoli kami. Tolepi. Bisampa.
Mungkin ini penampilan yang berbeda. Selama ini biasa kita menyaksikan tarian Mak Gelu, biasanya yang kita saksikan adalah anak-anak ABG, pemuda-pemudi, dan sekarang inilah warga senior. Tapi lihat gerakannya masih oke. Tarian Mak Gelu juga menggambarkan kehidupan, lalu biasanya dipergunakan dalam acara-acara penyambutan. Miali komi, bisampa, tolepi, bisampa, tolepi. Di Romiondo na bay ni Toraya mendapi-dapi donghan. Haha. Inilah tarian Toraja yang kita saksikan. Kita nyanyikan bersama Marendeng Marampa. Marendeng Marampa ada diamku, yo padang tiga Toraya, bukan Sulawesi. Melongok membuntu mentalebena, nagabu masih apalah, masakai selalu sadar. Kami sang Toraya, umba-umba padang diolai, maparima susah dilampoi, nanti kok. Marendeng Marampa kada diamku, yo padang tiang Toraya, bukan Sulawesi. Melongo membutu mentalebena, nagamu masih apalah, masakai selalu sadar. Kami sang Toraya, umba-umba padang diolai, maparima susah dilampau, nanti tema bangga benawa, lamo pasangan tengkoki, pasudun nongkoki. Kami sang Toraya, umba-umba padang diolai, maparima susah dilampau, tapi bunga bangga benawa. Dengan berakhirnya lagu Marendeng Marampa ini, berakhir sudah acara Natal Kat Bali, Ikatan Keluarga Toraja Daerah Bali. Terima kasih kepada seluruh panitia pelaksana dan pengurus ikat. Selamat malam kepada kita semua. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Saudara hadirin yang kami kasihi, inilah puncak acara yang kita tunggu-tunggu.
Karena itu Bapak Ibu, Saudara keluarga IKAP, tolong tenang sejenak. Ya, kita akan menikmati hidangan. Ya, kita menikmati hidangan yang disediakan oleh panitia. Dan hidangan yang disediakan adalah makanan khas orang Toraja. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu turun dalam ibadah Natal. Terima kasih. Juga kami bersyukur Tuhan bahwa lewat panitia tersedia makan minum. Sebelum kami menikmati, kuduskan supaya makanan minuman ini menjadi kekuatan, menjadi obat bagi tubuh kami. Allah memberkati orang-orang yang kekurangan, yang tahu berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sambut berkat-Mu ini. Amin.